Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Damar Octavia, NIREM 0305190083, Prodi Agribisnis Hortikultura Biofarmaka, jurusan Pertanian, Kampus Politeknik Pembangunan Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang good handling practice pada tanaman serai. Good handling practice tanaman serai yaitu kita di sini menjelaskan tentang pedoman dalam pelaksanaan pasca panen secara baik dan benar sehingga kehilangan dan kerusakan hasil dapat ditekan semaksimal mungkin. Dengan menerapkan GHP, maka persoalan seperti produk hortikultura yang bersifat musiman, fluktuasi harga, susutnya hasil panen, dan penampilan produk olahan yang sangat sederhana dan teratasi. Dalam GHP tanaman serai ini menitikberatkan pada proses pasca panen yang memiliki tujuan. Yang pertama, mempertahankan mutu produk segar agar tetap prima sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, menekan losses atau kehilangan karena penyusutan dan kekurangan. Dan yang ketiga, memperpanjang daya simpan dan meningkatkan nilai ekonomis hasil pertanian. Dalam proses penanganan pasca panen yang baik, ada beberapa tahap-tahap yang dilakukan untuk proses good handling practice ini. Yang pertama yaitu tahap pengumpulan. Pada tahap ini perlu diperhatikan lokasi tempat pengumpulan agar dekat dengan tempat pemanenan untuk menghindari penyusutan kualitas tanaman serai. Usahakan agar tempat pengumpulan tanaman serai itu di tempat yang teduh untuk menghindari penguapan yang dapat menurunkan kualitas tanaman serai. Yang kedua yaitu sortasi. Sortasi ini diperlukan untuk memisahkan antara tanaman serai dengan gulma-gulma yang mengikuti pada proses pertanaman tanaman serai. Proses sortasi ini harus segera dilakukan guna menghindari pembusukan, kotoran, atau ancaman lainnya untuk menurunkan kualitas tanaman serai. Yang kedua yaitu pembersihan dan atau pencucian. Ini diperlukan untuk standar baku mutu air yang digunakan. Pada pencucian umumnya dilakukan dengan proses pembersihan seperti penyikatan pada tanaman atau kotoran-kotoran yang ada di dalam tanaman serai. Pencucian umumnya dilakukan dengan proses pembersihan atau penyikatan pada tanaman serai dari kotoran-kotoran yang terdapat di sela-sela daun-daun serai. Proses selanjutnya dalam pembersihan atau pencucian ini kita lakukan yaitu penirisan agar kadar air yang di dalam saat mencuci itu berkurang. Yang keempat yaitu grading. Grading yaitu merupakan pengelompokan tanaman serai berdasarkan dari ukuran, bentuk, dan warnanya. Setiap komoditi memiliki SOP dalam proses pengkelasannya tanaman serai. Grading bermanfaat untuk menghasilkan produk yang seragam sehingga dapat memberikan kepuasan bagi konsumen. Yang kelima yaitu pengemasan. Pengemasan bermanfaat untuk melindungi produk dari kerusakan mekanis dengan menjaga kebersihan, memberikan nilai tambah produk, memperpanjang daya simpan hingga menciptakan daya tarik pada konsumen. Yang keenam yaitu pelabelan. Label produk atau tanaman hortikultura harus memenuhi syarat pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang pelabelan dan periklanan pangan agar tanaman-tanaman di Indonesia dapat dipromosikan dan dapat diketahui oleh konsumen. Yang ketujuh yaitu penyimpanan. Penyimpanan bermanfaat untuk mempertahankan daya simpan dan melindungi produk dari kerusakan. Ruang penyimpanan sebaiknya memiliki kisaran temperatur 8-10 derajat Celcius, kelembapan 85 sampai dengan 90 derajat, dan bebas hama serta penyakit udang, agar pada saat proses good handling practice ini tanaman serai tidak mengalami kerusakan. Yang kedelapan yaitu
transportasi. Kondisi udara pada saat pengangkutan tanaman serai juga perlu diperhatikan. Dalam aturan penataan pada saat pengangkutan, jangan sampai terkena benturan ataupun gesekan dan tekanan yang menimbulkan tanaman produk komoditas tanaman serai itu rusak. Pada saat proses pengangkutan, standarisasi mutu. Standarisasi mutu disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh masing-masing komoditas. Misalnya standar komoditas tanaman biofarmaka tanaman serai yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Yang ke-10 yaitu sarana dan prasarana. Pada good handling practice diperlukan sarana dan prasarana pendukung seperti sarana untuk pembersihan, grading, sortasi, labelan, dan pengemasan, serta prasarana berupa bangunan untuk tempat pengumpulan, bangunan untuk sortasi, grading, dan lain-lainnya. 11 yaitu keamanan dan keselamatan kerja yaitu K3 dan pengelolaan lingkungan. Keselamatan dan keamanan pekerja harus diperhatikan. Karena dalam manajemen mutu, selain memuat mutu tanaman atau mutu produk hortikultura, juga harus memperhatikan keselamatan kerja dan lingkungan. Yang ke-13 yaitu pengawasan dan pembinaan. Pengawasan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal untuk menjamin mutu tanaman hortikultura biofarmaka pada saat proses penanganan pasca panen yang dilaksanakan dengan sistem manajemen mutu. Baik, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.